Kita lanjut ke Wakil Ketua Apindo Surakarta, Pak Bambang Gage. Halo. Pak Bambang, adanya KRL ini kan menjadi hawa segar ya untuk dunia usaha, mungkin seperti itu. Nah, mungkin dampaknya seperti apa nih, Pak Bambang, dengan adanya reformasi transportasi di bidang kereta? Ini konon katanya lebih cepat, kemudian lebih dinamis, dan pastinya lebih tepat waktu gitu ya. Nah, ini pengaruhnya bagi ekonomi dan pengusaha di Solo seperti apa nih Pak Bambang? Mengingat perjalanan ini juga pulang pergi ya, Solo dan Jogja gitu. Saya dulu adalah juga pramakers ya, sudah lama sekali, sejak mulai hanya bayar Rp2.000 ya. Itu pun dulu masih keretanya yang kereta yang lama itu, dan agak nakal ya, tahun 2000-an itu 99 2000 itu bayarnya cuma 1.000 main tempel. Padahal 2000. Ya, perkembangannya sangat luar biasa. Saya mengalami itu dari kereta biasa kemudian ke KRD ya, sampai sekarang mau ke KRL. Banyak sekali tadi saya sempat update status dengan picture dari Tribun yang luar biasa. Ada banyak sekali masukan saran ya. Kita kalau melihat dampak hari ini dari KRL ya tidak bisa mengatakan sekarang dampaknya, tapi harapan yang bisa kami sampaikan karena nanti masih tanggal 1 beroperasional. Yang pertama adalah ketika kereta rel listrik ya, ini kira-kira nanti pasokan listrik terganggu apa enggak gitu ya untuk Jawa dan Bali, karena kami usaha itu kan juga tergantung juga dengan listrik yang ada. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang bertanya kenapa harus KRD diganti listrik, apakah itu lebih hemat atau lebih cepat atau apa ya, karena kan begitu KRL ini kan kalau kita lihat rel spur jadi banyak tiang begitu ya. Efek dari pergantian KRD kepada KRL ini yang mungkin juga perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa kereta ini lebih ramah lingkungan karena tidak ada asap yang keluar, kira-kira seperti itu misalnya, lebih cepat, lebih hemat secara bahan bakar, dan tentu lebih menyempurnakan misalnya dari fasilitas kesehatan di dalamnya. Itu tadi juga ada yang WA, Mas tolong kalau bisa misalnya tidak hanya AC-nya saja tapi ada sirkulasi buang, jadi udaranya tidak pengap di dalam ya. Kemudian lampu penerangannya ya lebih terang. Kalau dulu saya naik pramek kadang di gerbong lampunya gelap, sekarang dijamin pasti terang. Kalau dulu nggak AC, sekarang pakai AC gitu ya. Kalau dulu saya sempat waktu itu nyetak harus di Jogja, usung-usung kertas ya. Kemudian menarik sekali, banyak copet begitu ya. Alhamdulillah saya belum pernah ya, karena mungkin ngelihat saya yang dulu masih gondrong begitu ya, dikiranya malah copet ya, copet nggak mau ngambil copet gitu ya. Perjalanan sangat menarik sejarahnya, dan masukan-masukan itu banyak sekali yang berharap ada informasi yang stasiun singgah mana yang dilewati, kemudian fasilitas umum, fasilitas khusus ya, terutama untuk penyandang cacat, kemudian wanita hamil atau yang menyusui atau yang membawa anak di bawah 5 tahun ini bagaimana. Kemudian kalau orang yang sakit itu bagaimana, atau orang lanjut usia itu seperti apa etikanya. Saya melihat budaya ketika saya di KRL di Jabodetabek, saya turun sampai di Tangerang waktu acara ini, kita nyoba naik kereta turun di stasiun Jatinegara kalau nggak salah. Di sana mereka itu terbudaya, termasuk naik bus ya di Jakarta, kalau ada orang tua gitu yang merasa muda langsung berdiri. Nah ini yang harus kita budayakan di sini. Kemudian fasilitas penunjang yang lain di stasiun ini, masukan dari teman-teman, ada fasilitas kesehatan dan petugasnya kira-kira seperti itu. Misalnya mabuk masuk angin atau apa itu, misalnya pertolongan pertama itu siap sedia begitu. Kemudian di gerbong ada nomor urut dan nomor kereta, karena kalau biasanya
bareng-bareng itu kan bisa lebih ngerti, lebih tahu gitu ya. Itu masukan-masukan tadi, termasuk misalnya tiba-tiba kereta berhenti lama, ini informasi gangguan perjalanan keretanya itu kira-kira apa, itu jelas gitu disampaikan, nggak diam di dalam gerbong itu ada apa sih kok Ya. Halo Pak Bambang, masih tersambung ya? masih, insya Allah. Termasuk dari ini harapan-harapannya adalah ya kira-kira paling tidak bisa mendongkrak pariwisata. Yang kedua, seperti saya mengalami dulu banyak berbisnis dengan Jogja, kalau kita naik kereta api bisa lebih cepat dan waktu yang bisa kita pastikan. Kami berharap mungkin jumlah apa ya, tidak hanya antara Solo Jogja Solo ini jamnya mungkin rutenya bisa agak nambah begitu sih. Jadi kita bisa sewaktu-waktu mau ke Jogja atau dari Jogja ke Solo itu sewaktu-waktu bisa, mungkin tidak hanya pagi saja tapi yang malam yang paling larut jam berapa itu menarik sekali untuk kawan-kawan bisa ke Jogja atau dari Jogja ke Solo tanpa harus perjalanan darat yang non sewu. Banyaknya traffic light Solo Jogja itu kan cukup macet dan mungkin akan lebih efisien ketika kita bisa efisiensi waktu, sehingga urusan bisnis yang sangat cepat yang tidak bisa tergantikan dengan online kita bisa lebih cepat teratasi. Yang kedua, kami berharap nantinya ketika banyak stasiun yang berhenti, mungkin hari ini bisa 11 atau mungkin besok bisa nambah, tentunya konektivitas dengan misalnya teman-teman yang mau bikin pabrik di Delanggu nggak khawatir lagi, yang Solo kerja bisa naik dari Purwosari atau mereka bisa naik dari stasiun Degres, cukup dengan KRL ini nanti bisa turun di Delanggu gitu ya, dan itu mungkin berhentinya cukup sebentar tapi langsung jalan lagi, dan itu waktunya juga sangat memungkinkan jam-jamnya, sehingga kami berharap geliat ekonomi tidak hanya geliat pariwisata yang ada di Solo maupun Jogja bisa lebih banyak, sehingga ini memotivasi Kota Solo, masyarakat Solo dan pengusaha Solo untuk kemudian menciptakan destinasi-destinasi baru. Tidak hanya orang ingin berkunjung ke Jogja karena urusan wisata budaya atau wisata apapun, tapi juga orang Jogja atau wisatawan yang ke Jogja bisa singgah ke Solo atau bisa berpergian ke Solo hanya dengan KRL. Itu harapan kami. Karena dengan adanya KRL ini seperti di Jabodetabek, kemudian geliat bisnis masuk karena koneksinya ada, baik dari stasiun kemudian ada bus kotanya. Ini kami berharap nantinya pasti antara Solo dan Jogja di stasiun kecil akan muncul angkutan-angkutan baru, sehingga orang tidak harus semuanya turun ke jalan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kami merasa kalau ketika orang bekerja dengan KRL yang waktunya tepat, pasti di kantor juga dengan waktu yang sangat tepat begitu. Oke, berarti ada impact-nya gitu bilang. Terima kasih Pak Bambang. Begitu Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.